Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada Minggu 26 April 2020. Adalah suatu sukacita bagi kita jika kita dimungkinkan untuk berhimpun menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Walaupun kita masih bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun kita bersyukur atas kekuatan dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Terlebih kehidupan kekal yang dinyatakan melalui peristiwa Paskah. Marilah kita lebih jauh menghayati makna pengorbanan Kristus dalam ibadah kita ini dengan tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Sang Kristus telah bangkit. Kidung Jemaat 216. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan dunia mati menimpa aku. Aku menyesakan dan tetapi aku menyerukan nama Tuhan.
Tuhan, luputkanlah dari aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia berbohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan aku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Mazmur 42 ayat yang ketiga. O jiwaku yang gelisah. Kita akan mendengarkan perintah untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyambut kita untuk berdiri. Dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa saling mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Kidung Jemaat 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Besarkan
kasih-Nya tak berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan. Haleluya. Di dalam kekurangan, Halelesion, di tanah pembuangan, di tanah Babilon, kendati musim sam menghitam dan mendung, nama-Mu dibesar, pujian mendengung. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup keseharian kita, tentunya kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak hidup kudus sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Kita masih senang hidup dalam keberdosaan kita. Karena itu, dengan penuh kesadaran, mari kita datang di hadirat Tuhan, mengaku akan segala dosa kita, sambil berkata, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah ya Allah menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bagi kamu sekalian yang tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan, berita anugerah diteguhkan kembali. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Mari kita mengangkat pujian Kasih Tuhanku Lembut dari NKB 73 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dan
Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 197 ayat yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur masih dilayakkan untuk terlibat dalam pelayanan, menyatakan buah-buah iman kami melalui persembahan. Berkati persembahan kami agar dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu menggunakan yang masih ada pada kami dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 197 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Bacaan kedua dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, dan bacaan ketiga Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita
Mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan yang boleh kami alami bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu di Jemaat Lanraki Biringkanaya, bahkan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini boleh beribadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa ada kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu sekalipun melalui tayangan YouTube ini. Kami percaya bahwa inilah cara Tuhan mengasihi kami, sehingga kami dimungkinkan untuk mengalami persekutuan walaupun hanya melalui tayangan YouTube di sini ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuasai kami dan buka akal pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menghayati firman-Mu, dan kami terus belajar, berakar, bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami dengan selalu bersandar pada firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan demikian: jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan di bawah judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit bersama dan kita menyanyi pujian Haleluya dari Kidung Jemaat 473B. Inilah Injil Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal
kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini. Kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Kure sumangak puang tu kadami. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya menyapa kita sekalian yang ada di rumah dan juga di mana saja berada, yang tengah beribadah bersama dengan kami Jemaat Lanraki Biringkanaya, sekalipun hanya melalui YouTube, kanal YouTube saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara telah bersama-sama dengan kami, dan juga saya menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang akan kita hayati saat ini yaitu hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Batu yana di patama bahasa Toraya di kuam tuo masero susi sipatokna tomangka di labak. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau ada dua orang yang berjanji atau membuat janji untuk bertemu, entah itu orang yang lagi kasmaran atau lagi pacaran atau teman lama yang baru mau bertemu, tentu itu akan bersepakat dulu untuk
membuat janji kapan waktunya untuk ketemu dan kapan di mana bertemu dan apa yang perlu dipersiapkan. Jadi perlu ada kesepakatan dahulu sebelum berjumpa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda dengan perjumpaan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu, Yesus berjumpa dengan Nikodemus, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus berjumpa dengan Marta atau Maria dan orang yang terlahir buta, dan masih banyak lagi perjumpaan-perjumpaan yang terjadi antara Tuhan Yesus dan orang-orang yang dikisahkan, diceritakan di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berjumpa dengan mereka tidak membuat janji, ya. Tetapi Yesuslah yang menjumpai mereka. Ini ada inisiatif selalu dimulai dari Allah. Nah, Allah yang pertama-tama menjumpai manusia, dan perjumpaan itu Allah mengundang jawaban atau respon dari manusia. Hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia bangkit. Ia menjumpai para muridnya, dan luar biasa respon yang ditunjukkan oleh para murid, bahwa semula mereka takut, mereka gelisah, mereka menyembunyikan diri dalam ruang tertutup, tetapi kemudian berubah menjadi pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa, pribadi yang percaya diri. Dan justru mereka diliputi rasa damai sejahtera dan keberanian untuk bersaksi di tengah-tengah tekanan situasi yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus, salah seorang dari ke-12 rasul, kemudian tampil berkhotbah di depan orang-orang Yahudi. Itulah yang dikisahkan melalui Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus tidak lagi memiliki keraguan. Dia betul-betul sungguh berani untuk berkhotbah. Ya, padahal Bapak Ibu tahu bahwa semula Petrus ini seorang yang menyangkal Yesus. Ya. Dia digelari sebagai seorang yang pengecut, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi khotbah Petrus menegur dengan sangat keras bangsa Yahudi yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan semua orang yang mendengarnya itu menjadi sangat terharu. Kalau kita perhatikan di ayat 37a, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sederhana atau sehari-hari mengatakan hati mereka sangat gelisah, ya. Ada juga yang menerjemahkannya menjadi hati mereka tertusuk, ya. Kesadaran akan dosa membuat hati mereka tertusuk. Kesadaran akan dosa membuat hati mereka teriris-iris, sedih, dan juga gelisah. Dan kegelisahan hati itu diungkap dalam sebuah pertanyaan: apa yang harus kami perbuat? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, solusi yang dianjurkan Petrus bagi kegelisahan hati mereka ialah dikatakan di dalam bacaan kita di ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Melalui firman yang disampaikan itu banyak orang bertobat dan diselamatkan. Bahkan kalau kita baca perikop selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3.000 jiwa yang bertobat dan dibaptis. Luar biasa. Sebuah jumlah yang fantastis. 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, teguran dalam khotbah Petrus membuat hati pendengarnya, yaitu orang Yahudi, sangat tersentuh. Ya. Khotbah Petrus membuat mereka sadar bahwa mereka telah berdosa karena menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bantahan dari orang Yahudi. Mereka tidak membantah kalau mereka disebut sebagai orang yang menyalibkan Tuhan Yesus.
Tidak ada ungkapan pembelaan untuk membenarkan diri. Mereka membuka diri mereka untuk menerima teguran itu melalui khotbah Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya ketika seorang mendengar khotbah yang menegur dosa, memang hati orang bisa saja tersentuh. Namun bukannya menyadari dosa-dosanya, justru merasa diadili. Ada banyak orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mendengar khotbah lalu terhubung dengan kehidupannya, bukannya menyadari dosa-dosanya, tetapi justru merasa diadili, bahkan menyesal. Tetapi dalam mendengarkan khotbah itu tidak menyadari kalau dia disadarkan dari dosa-dosanya. Bukannya menyadari dosa-dosanya, malah mereka tersinggung dan bahkan mungkin marah-marah. Dan dalam kondisi marah-marah seperti itu, Bapak Ibu, bukannya bertanya apa yang harus dilakukan, tetapi justru tidak lagi mau melakukan apa-apa. Timbul sungut-sungut dalam dirinya dan biasanya berakhir dengan ngambek. Ya. Batu yan nadikua lambas satu raya pecu. Ya. Sikap seperti itu sangat merugikan, Bapak Ibu. Biasanya malah menjadi cikal bakal perpecahan. Nah, apa jadinya kalau jemaat kita dibangun atas dasar dosa kekerasan hati? Tentu tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika pertobatan itu terjadi, atau ketika pertobatan itu disertai dengan perubahan sikap, maka jemaat akan bertumbuh lebih baik lagi. Kita akan bertumbuh lebih baik lagi. Tentu berdasarkan akan firman Tuhan. Dan mesti ada buah dari pertobatan seperti yang diungkapkan Rasul Petrus dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus seharusnya hidup kudus. Nah, hidup kudus ini di sini yaitu dengan takut kepada Allah dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kita sudah dilahirkan kembali melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Petrus kita diingatkan bahwa hanya oleh kemurahan Allah kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Hanya melalui jalan penderitaan atau pengorbanan Kristus di kayu salib, melalui darah Kristus yang tercurah, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan karena itu, sebagai orang yang telah ditebus dan menerima keselamatan di dalam Kristus, kita seharusnya mewujudkan hidup kudus. Sebagaimana perintah Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, hidup kudus berarti hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup yang hanya bergantung kepada Allah dan diaplikasikan melalui perbuatan kasih kepada sesama. Itulah kehidupan kudus kita. Kasih itu harus diproklamirkan dalam kehidupan ini. Kasih itu menjadi cara hidup orang percaya. Kasih yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus tidak hanya dirasakan, tetapi harus dijalani, harus dinyatakan kepada sesama kita. Nah, itulah yang dialami oleh dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Setelah mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mengalami kasih Tuhan dalam perjalanan itu, keadaan mereka berubah. Semula mereka sedih, mereka kecewa, tetapi kemudian mereka bersuka cita dan bersemangat untuk memberitakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Semoga perjumpaan kita juga dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh-sungguh menjadikan kita untuk berubah menjadi semakin berhikmat dalam bertindak dan berkata-kata. Nah, sehingga iman kita makin bertumbuh dan tetap hidup dalam kekudusan walau sedang bergumul bersama dalam menjalani hidup ini, bahkan mengalami kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita yakin bahwa sakit penyakit atau virus corona yang menyerang dunia saat ini, kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kita, akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan mari kita tetap
menjalani hidup kita dengan taat dan setia di bawah terang kasih Kristus, dan tentu juga kita hidup kudus sebagai manusia yang ditebus oleh Kristus, dan melalui pengorbanan dan kebangkitannya pun membuat kita semakin mengalami kasih Kristus itu. Ia akan terus menyertai dan melindungi kita. Ia menjaminkan kehidupan kepada kita supaya kita tetap selamat sentosa di dalam dunia ini bersama-sama dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bersaat teduh sejenak dan mengaminkan firman Tuhan itu untuk menjadi bekal bagi kita sekalian. Ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk menjalani hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, sehingga sekalipun kami menjalani kehidupan yang di dalamnya kami menghadapi penderitaan hidup, sakit penyakit, dan bahkan penyebaran COVID-19 ini semakin membuat kami gelisah. Tetapi keyakinan kami, badai ini pasti berlalu. Karena itu ya Tuhan, buatlah kami semakin menjalani hidup ini dengan penuh bijaksana. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa, mendoakan kehidupan kita jemaat. Sekalipun kita tetap di rumah, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita boleh bekerja dari rumah, kita boleh belajar dari rumah, anak-anak sekalian boleh belajar dari rumah, dan bahkan kita tetap menjaga kesehatan dan mengikuti himbauan pemerintah untuk physical distancing, menjaga jarak dan tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa sebentar mendoakan saudara-saudara kita yang bersuka cita, berulang tahun, dan yang sakit, dan juga kita tetap mendoakan pemerintah bangsa dan negara ini untuk menangani COVID-19 ini. Semoga kita boleh keluar dari persoalan ini. Mari bersatu hati Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami untuk mengalami kasih-Mu di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Sekalipun ya Tuhan, kami boleh bersekutu melalui tayangan live streaming atau tayangan lewat YouTube saat ini, kami tetap bersuka cita bahwa ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mengalami kasih Tuhan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun berada, tidak hanya selaku jemaat Lanrakik Biringkanaya, tetapi juga saudara-saudara kami yang sempat untuk beribadah bersama-sama dengan kami melalui kanal YouTube ini. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah diperdengarkan. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu kami semakin diperlengkapi bahwa kehidupan kami harus hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam keadaan dan tugas masing-masing. Engkau tetap memberkati mereka, memberi hikmat-Mu, memberi hati yang bijaksana sekalipun kami di rumah masing-masing.
Kami berdoa juga untuk anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pencarian pekerjaan, bahkan juga dalam menikmati masa-masa berada di rumah. Dan biarlah semakin betah di rumah, kami belajar dari rumah dan juga menikmati hidup. Dan biarlah dengan cara seperti itu ya Tuhan, kami boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk rencana jemaat-Mu. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka. Kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami bergumul bersama dengan saudara kami yang berada dalam pergumulan karena duka cita, karena sakit penyakit, ataupun keadaan-keadaan yang membuat kami gelisah, membuat kami tidak menikmati hidup ini. Karena itu ya Tuhan, topanglah kami semua, beri hikmat-Mu kepada kami sehingga kami tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami tetap berdoa, mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami di dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa untuk BNPB, TNI, Polri, bahkan garda terdepan dokter, para medis, relawan yang memberi diri untuk penanganan COVID-19 ini. Dan semua ya Tuhan yang melibatkan diri dalam misi kemanusiaan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Beri hikmat dan hati yang bijaksana sehingga mereka tetap diberi kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bahkan kami semua menjadi garda terdepan memberi dukungan kepada pemerintah, bangsa dan juga kepada dokter dan para medis dengan tetap menjaga himbauan dari pemerintah ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk daerah-daerah yang terpapar COVID-19 ini, terlebih di Makassar ini, bahkan di Toraja Utara dan dimanapun daerah di Indonesia ini. Bahkan saudara-saudara kami yang sementara diisolasi, pasien yang diisolasi, Tuhan beri hikmat-Mu kepada mereka, kuatkanlah mereka sehingga mereka tetap bersemangat. Dan kami percaya Tuhan menyatakan mujizat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pelayanan kami hari ini. Semua kami yang boleh melibatkan diri, kami percaya Tuhan memakai kami untuk boleh melayani sesama kami, jemaat-Mu dan setiap orang yang boleh mengalami kasih Tuhan lewat tayangan YouTube ini. Bapa di sorga, kami bersuka cita atas penyertaan Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita mengangkat pujian Yesus memanggil, Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, hiduplah dalam kekudusan karena Kristus telah menebusmu. Tetaplah bertahan dalam pencobaan iman karena Kristus menopangmu senantiasa. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur bahwa ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliezer Pelendongan STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah di rumah, jaga kesehatan. Sebagai saksi Kristus, kita akan selalu diperhadapkan kepada tantangan yang dapat saja menggoyahkan iman kita. Tetapi tetaplah teguh dan bertahan dalam iman kepada Kristus. Hadapilah setiap tantangan bersama Kristus. Jangan pernah takut, karena kita adalah Laskar Kristus. Mari kita memuji sebagai lagu penutup, Maju Laskar Kristus.
Demikianlah ibadah kita, tetap semangat, salam sehat.